Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman dalam Suara Reza. Sudah lama kita tidak berjumpa ya, kita tidak berdiskusi, kita tidak membahas tema-tema untuk bahan diskusi kita kepada teman-teman bersama keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta kita. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi dan juga fungsi teknologi dalam pembangunan. Yang pertama, teman-teman, tentunya kita sangat lekat dengan teknologi, ya. Kita sangat lekat dengan teknologi. Saya memberikan judul ini adalah kecanggihan teknologi dan kecanggihan berpikir. Teknologi makin hari semakin maju, ya. Setiap kita sangat erat, sangat dekat dengan teknologi. Bahkan dengan berkembangnya media sosial, kanal-kanal untuk kita mendapatkan informasi dan berkirim kabar, serta mengirim informasi kepada kolega kita, bahkan ke publik, ke setiap orang, ini kita bisa rasakan. Bahkan hari ini kita semua bisa menjadi wartawan untuk orang ramai, ya. Bahwa hari ini ponsel yang ada di genggaman kita ini menjadi peluru, menjadi senjata untuk kita dapat mengirimkan informasi tergantung bagaimana kita memberikan arah informasi itu. Positifkah? Untuk pembangunankah? Mendukung kemajuankah? Atau hal-hal yang banyak terjadi? Negatif dan bahkan hal-hal buruk sering terjadi karena kita kurang arif dalam berteknologi. Hari ini kita semua bisa menjadi subjek pembangunan, teman-teman. Kita bisa membantu daerah kita, bisa membantu negeri kita untuk maju. Dengan apa? Dengan teknologi, dengan kemampuan kita mengedukasi, dengan informasi, kecepatan, dan juga ketepatan informasi. Ini penting menjadi salah satu pilar dalam membangun daerah kita, membangun negeri kita. Sebuah contoh, kawan-kawan, hari ini kita banyak dipertontonkan banyak hal, ya. Untuk kecanggihan teknologi kita bisa dapati di sekeliling kita. Banyak kebijakan-kebijakan publik dari pemerintah yang juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang sangat cepat di media sosial. Banyak juga yang kemudian membuat kepala daerah ini semakin cepat bekerja. Karena tidak hanya mendengar informasi saja dari perangkat-perangkatnya. Tidak hanya menerima informasi saja dari unsur-unsur pembantunya. Tapi dari jutaan masyarakat bisa mengirim informasi untuk pelayanan publik dan juga kebijakan publik yang lebih tepat. Kali ini teman-teman, kita bersyukur di Lampung ini punya kepala daerah yang tidak buta dengan teknologi. Nah, salah satunya kita bisa bilang gubernur kita ini sangat cakap dengan teknologi. Kita bisa lihat follower Instagramnya jauh bahkan lebih besar daripada follower IG saya sendiri. Dan beliau aktif di situ sebagai tanda bahwa pemimpin kita hari ini sangat tanggap dan cepat dalam menangani perkembangan zaman untuk perbaikan dan pembangunan. Tapi teman-teman, kita juga banyak menemukan, ya. Saya sering mendapatkan kontak, baik Messenger di Facebook, DM Instagram, ataupun WA secara langsung yang ingin menyampaikan aspirasinya, harapan-harapannya terhadap daerah kita untuk disampaikan melalui kanal-kanal yang kita sama-sama cintai ini. Apakah kemudian dengan pesatnya teknologi ini, fungsi dan sistem yang berlaku ini terkesampingkan? Nah, ini menjadi persoalan. Kita harus gunakan teknologi ini searif mungkin. Kita harus gunakan teknologi ini dengan tepat dan juga diperuntukkan untuk membantu pembangunan di daerah kita. Tapi kita tidak bisa melupakan ada sistem yang mana penyaluran aspirasi di situ yang namanya perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. Kita semua punya wakil kawan-kawan di parlemen di daerah. Itulah kanal-kanal kita untuk menyampaikan aspirasi kita, untuk menyampaikan persoalan-persoalan publik, supaya bisa disampaikan, disalurkan kepada pemerintahan, eksekutif, untuk diwujudkan kebijakan-kebijakan atau pembangunan di daerah kita. Urusan jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan daerah yang rusak,
DPRD ini adalah kanal resmi kita untuk menyampaikan saluran-saluran aspirasi kita, teman-teman. Maka kita harus sama-sama memahami untuk tidak meninggalkan dan melupakan esensi sistem yang berlaku di negeri ini. Kalau ada yang mengeluh, DPRD kita nggak ada fungsinya, kemudian sama aja ada DPRD atau tidak. Itu sering kali saya dengar kalimat-kalimat seperti itu. Karena apa? Karena kejengahan masyarakat terhadap kinerja. Mungkin bisa jadi. Dengan cara komunikasi mungkin bisa jadi. Tapi kita harus kembali lagi. Ada kalimat yang baik. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya insan. Itu yang selalu mengembalikan kepada dirinya sebelum kita menghakimi orang lain. Ini menjadi cerminan untuk kita bahwa mungkin kalau kita tidak puas dengan DPRD yang ada, mungkin kalau kita tidak puas dengan wakil-wakil kita yang sudah kita pilih di bilik TPS, mungkin ada yang salah dengan cara kita memilih wakil-wakil kita di parlemen daerah. Apa yang salah? Mungkin money politik. Mungkin karena kita merasa sudah dibeli oleh wakil-wakil kita. Itu yang melandasi kenapa saya tidak pernah mau terlibat dan mau menerima urusan politik uang. Kita anak muda harus punya pikiran visioner. Fungsi parlemen adalah penyambung lidah dan aspirasi masyarakat. Ketika kita ingin berfungsi itu, maka jangan pernah kita mau dibeli. Selengkapnya nanti akan kita bahas dalam tema khusus cara dan metodologi untuk pemilu. Bagaimana memilih pemimpin yang baik, bagaimana memilih pemimpin yang tepat, teman-teman. Kali ini kita fokus dalam kecanggihan teknologi dan kecanggihan berpikir. Ini menjadi mukadimah dalam topik-topik berikutnya bahwa kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan kecanggihan berpikir dalam kemapanan berpikir dan mentalitas kita. Terima kasih, saya Reza Zikri Fauzian. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.